Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari kita bersama-sama berdoa dulu. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 77.
Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutannya sikap orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu materialis, jadi apa yang dilakukan semata-mata hanya mencari keuntungan dunia saja. Itu Yahudi. Nah, mereka itu sama dengan orang munafik. Munafik sama. Semunafik itu ikut campur di orang-orang yang baik, ikut jadi baik, tapi perlu sing digoleki adalah kepentingan dunianya. Itu munafik. Jadi kemarin itu ayat kemarin menjelaskan apabila kamu orang-orang Yahudi itu ketemu dengan orang-orang yang beriman, bahkan masuk menjadi seperti orang yang beriman. Itu mereka mengatakan aku juga beriman, ya toh. Kami pun telah beriman. Wa idza qala, tetapi bila mereka itu kembali kepada golongane apa iku? Golongane wong munafik, golongane orang-orang Yahudi, atau haditsunahum, lah itu dilokno karo koncone dilokno. Kon lek ana di wong Islam ojo sampai menceritakan tentang masalah sifat dan ketentuan Nabi Muhammad itu loh. Padahal itu memang kamu tahu di dalam kitab Tauratmu ini juga ada disebutkan Nabi Muhammad. Cuma ojo sampai kon ceritakno. Atau haditsunahum, apakah kamu tidak menceritakan kepada mereka nawong iman iku bima fatahallahu, tentang apa yang telah dibukakan Allah kepada kamu, yaitu dicantumkan di dalam kitab Taurat itu. Lituhajukum, sehingga dengan demikian mereka dapat mematahkan alasan kita. Ojo sampai rahasianya ojo sampai dituduhno nang wong mukmin gitu loh. Bahwa di dalam kitab Taurat itu sudah disebutkan bahwa di hari akhir itu adalah Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad dan membawa kitab sucinya. Ojo sampai itu. Nanti kamu ini akan dipatahkan ini oleh alasan itu. Bihi, dengan keterangan yang kau sampaikan itu, inda rabbihim, di sisi Tuhanmu. Afala ta'qilu, tidakkah kamu mengerti bahwa mereka akan dapat mematahkan alasanmu jika kamu menyebut-nyebut soal itu. Dari itu hentikan. Ojo sampai kok cerita-cerita iku. Oh no, dilokno karo koncone. Nah, mereka ini menganggap bahwa koyo Gusti Allah iku ora roh. Apa yang dirahasiakan? Mulyani ayat selanjutnya, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala ya'lamuna, tidakkah mereka ketahui annallaha, sak temene Gusti Allah, ya'lamu, melihat, ma apa yasirruna, sing disengitno, wa ma yu'linun, dan apa yang dilahirkan. Dia menganggap koyo Gusti Allah iku ora roh lek ngene iki jarene. Itu. Allah tahu, Allah yang menciptakan, dia mengakui bahwa dirinya yang menciptakan Allah, alam raya menciptakan Allah. Mosok wong sing gawe mripat iku kok ora iso melihat. Itu satu keanehan itu. Nah itu. Dan lanjutannya ayat. Iku ana cerita sing kaya ono sing lebih nemen maneh. Mana Allah menceritakan Nabi Muhammad. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Ono Muhammad sing lebih nemen, sing lebih parah maneh orang Yahudi itu. Nah, ini bimbingan pada kita itu. Apa itu ummiyun? Wa minhum, di antara mereka itu ono sing ummiyun. Ada yang buta huruf. Apa ummiyun kok dikatakan buta huruf? Ummi ku ibu, ummiyun iku arek sing baru dilairno, ora apa-apa. Jadi itu. Maksudnya tuh orang yang tidak punya pengetahuan. Dia itu mengerti kitab Taurat tapi tidak mengerti pengetahuan, tidak punya pengetahuan. Ummiyun itu. Lah, orang yang demikian ini, orang itu selalu mengharapkan apa yang diamalkan, mengharapkan sesuatu yang tidak ada dasarnya, itu ummiyun. La ya'lamunal kitab, tidak mengetahui kitab. Maksudnya kitab Taurat itu illa, kecuali amania, angen-angen saja lah ini Pak. Jadi ini kitab suci itu tidak hanya cuma dibaca saja. Orang yang tidak punya pengetahuan tentang kitab suci ini, apa yang terkandung di dalamnya, kemarin ayat berapa ya yang kita bahas kemarin itu. Jadi sing diangkat oleh Allah Gunung Tursina itu. Nah, di sana dijelaskan itu apa itu? Dijelaskan harus mengikuti tuntunannya, ya toh? Ayat piro itu kemarin. Ya toh? Itu begitu. Ayat berapa kemarin itu ya? Itu diangkat lah, ayo ikutono.
kitab suci ini, kitab ini. Ikutono artinya pelajari dengan sungguh-sungguh. Apa yang terkandung di dalamnya itu, lakukan itu supaya kamu tidak mendapatkan kecelakaan. Apa ayat piro itu kemarin itu? Ya kemarin itu. Nah, ini ayat 63. Wa id aqadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Ayat 63. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun itu. Jadi ketika kamu mengambil ikrar darimu dari orang Yahudi dan warafa'na fawqakum tur, kami angkat gunung Tur Sina itu di atasmu orang Yahudi. Khudhu ma atainakum. Nah itu. Peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu, yaitu kitab Taurat. Pelajari dengan sungguh-sungguh. Wazkuru ma fihi, dan ingatlah baik-baik apa yang ada di dalamnya, kandungannya itu. La'allakum tattaqun, agar kamu terhindar dari siksa Allah. Nah, di sini ini sama di sini. Jadi ini diingatkan ini. Iku wong-wong sing gak duwe pengetahuan, iku mek dipocotok iku. Tapi gak dimengerti makna yang ada di dalamnya itu. Ya toh? Amania lah, oleh karena itu mereka akan menjadi angan-angan bohong yang tidak ada ketentuan nih. Lah ikulah. Itu bisa jadi aku lek ngamalno iki iso dadi ngene, lek ngamalno iku iso dadi ngono. Itu. Illa amania, illa kecuali amania, angan-angan. Lah angan-angan itu akan melahirkan kebohongan belaka. Ya toh? Apalagi kalau didengarkan ono sing nerangno, seorang pemimpin ustadz iku nerangno sing gak karu-karuan, wis tambah gak karu-karuan itu. Ya toh? Wa inhum, dan tiada hum mereka itu, tiada mereka itu kenabian Muhammad dan soal-soal lain yang dibuat-buat itu, mereka tidak percaya illa yadunun, kecuali hanyalah menduga-duga saja. Jadi dia mempelajari kitab ini, dia hanya cuma menduga-duga saja. Ya, sekarang banyak ada dengan kita membangun satu gedung yang ini berhasil sukses, ini satu pertanda ridho Allah. Nah itu ada nggak begitu? Banyak begitu itu. Nah ini tidak, yang aku dikai kaya kayak soge ini karena inilah kasih sayang Allah kepadaku. Nah ini, nah itu sehingga orang-orang Yahudi kan begitu, aku gak mungkin dilebokno neraka. Ya toh? Kalau aku toh masuk neraka itu hanya cuma 40 hari disebabkan karena kesalahan membuat patung lembu itu saja waktu ditinggal Nabi Musa naik ke Tur Sina. Itu. Aku disayang oleh Allah. Waduh begitu. Nah ini. Jadi dia itu tidak apa namanya, tidak mempelajari kitab suci Al-Qur'an, hanya saja dibaca saja, makna yang terkandung tidak dipelajari, tidak ada pengetahuan. Lah sing koyok ngono itu padha karo jaran sing nggawa makanan ndek kanune. Iku buka jenengan surat Jumat. Surat Jumat itu surat ke-62 ayat ke-5 kalau salah ya, ke-5. Coba jenengan buka niku. Surat Jumat ayat ke-5. Iku gawa ilmune digondek geger iku, tapi orang ngerti yang apa-apa. Dia mengatakan apa imam apa kitab suci Quran, orang ngerti belas. Nah, itulah. Apa menelek dikandani seorang ustadz gawe ngamal ngene, aduh ya Allah. Itu. Nah, maka lanjutannya ayat dijelaskan itu. Ini pada ustadz itu, khususnya orang-orang yang muru'i ora bener-bener itu. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Fawailun, maka kecelakaan besarlah,
siksaan berat lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, bagi orang-orang yang menulis Alkitab itu dengan tangan mereka sendiri, gitu, membuatnya, dikarang, dirobahnya, gitu. Tujuannya kitab sucinya itu dirobah-robah sama nangkolila, lalu mereka kukatakan, gitu, summa yakuluna hadza min indillah liyastaru bi zamanan qalila. Baru setelah ditulis ini ditukno nang wong itu dikatakan ini dari Allah. Hadza min indillah liyastaru bi zamanan qalila, dengan maksud untuk memperdagangkannya dengan harga yang murah. Bisa juga diijolno dengan duit. Ya toh? Satu, yang kedua diijolno dengan masa supaya mendapatkan masa. Ya toh? Ini. Jadi dia robah, ditulis itu kitab itu untuk diijolno duit itu, diijolno dengan harga yang murah urusan dunia. Fawailul lahum mimma katabat aidihim, maka siksaan beratlah bagi mereka karena apa yang ditulis oleh tangan mereka itu disebabkan mereka mengada-ada yang tidak ada. Itulah Pak. Ini mengada-ada yang tidak ada. Hati-hati. Ini ustadz-ustadz itu banyak itu. Jadi mengarah-arahkan ke suatu amalan yang tidak ada ketentuannya. Itu loh. Banyak tuh sekarang ini. Wakai. Itu. Dan itu dikatakan sebagai itu tuntunan agama. Tuntunan agama. Itu. Bisa juga dia tidak mengatakan, tapi mereka predikatnya sebagai seorang tokoh agama menyampaikan itu yang tidak benar, yang tidak ada tuntunannya, dianggap oleh orang-orang yang menerimanya itu adalah tuntunan agama. Mulanya hati-hati, gak oleh nyoh ngomong orang-orang yang benar-benar dari pemimpin agama itu dimintai pertanggungjawab. Gede banget siksanya. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan siksaan beratlah bagi mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Nah ini memang ceritanya ini asbabun nuzulnya kan tentang masalah orang-orang Yahudi. Ya. Ini bisa kita ambil pelajaran bagi kita karena berada di dalam kitab suci Al-Quran. Nah memang orang-orang Yahudi pada saat itu, nah itu kitab Taurat itu dibakar. Kitab Taurat kobong, Baitul Maqdis kobong di tahun kalau tidak salah 588 sebelum Masehi, ya dah? Nah itu itu. Nah ulama itu mengisyaratkan yang jelas menyangkut apa yang dialami oleh Bani Israel itu tentang kitab suci Taurat itu, ya dah? Nah kitab Taurat ini pada saat itu memang tidak tersebar dan tidak banyak yang hafal kitab Taurat itu. Nah kobong tahun 588 sebelum Masehi ini, nah itu gak tersebar kitab Taurat itu, seorang-orang yang hafal tidak ada. Bahkan juga dianjurkan oleh Nabi Musa di saat itu, yaitu yang termaktub di dalam kitab Ulangan berapa ya? Kitab Ulangan 31 ayat 9. Ya, atau Perjanjian Lama, kitab Ulangan 31 ayat 9 itu dinyatakan mewajibkan pembacaan hukum Taurat itu setiap 7 tahun sekali. Ya, itu di dalam kitab Ulangan. Nah, setelahnya itu hancur. Nah, pada saat itu juga masyarakat Yahudi ini banyak juga yang yang dia itu mengkhianati agama, buyar itu. Terus akhirnya yang menjaga Baitul Masjid itu adalah Bani Lawi. Ingat saya Bani Lawi. Dan setelah itu Bani Lawi ini gak bisa menahan itu, gak bisa mempertahankan kitab suci Taurat itu. Apalagi setelah itu diporak-porandakan oleh raja namanya Titus. Ya toh? Diporak-porandakan, dibakar lagi Baitul Maqdis itu di tahun 40 Masehi, berarti sudah ada kitab Injil di tahun 40 Masehi. Itu dibakar maneh. Nah ini porak-poranda wis masyarakat Yahudi itu banyak ono Mesir di mana-mana di seluruh dunia. Nah, baru dikumpulkan lagi di tahun berapa itu?
Itu di Mesir, orang Yahudi yang di Mesir mengumpulkan lagi. Lah inilah itu bisa dikatakan bahwa tidak ada kitab Taurat dan kitab Injil itu yang asli. Sehingga munculnya kitab Taurat, kitab Injil ini di mana-mana disesuaikan dengan bahasa yang ada di situ. Ya toh? Bahasa koyok di Inggris, bahasanya Inggris kitab suci itu. Ya toh? Aslinya tidak ada, tidak dicantumkan. Beda dengan Quran. Tidak, Quran ini jenengan cari di mana-mana. Adakah yang ditetak hanya cuma dengan bahasa Indonesia saja tanpa ada aslinya? Ada enggak? Tidak ada. Inilah. Jadi orang-orang ini banyak yang menghafalkan Al-Quran itu mulai 30 juz. Maka di sini tidak bisa berubah Al-Quran itu. Tidak bisa berubah. Maka kemarin itu ada yang nge-share di sini, wah ini ada jahilun, jahilun dikatakan jahilun, wah ini rusak wedah bisikus gaya, kon iku megaya, padahal Allah itu sudah menjelaskan inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan, aku yang menciptakan, aku yang menjaganya. Jadi koyo ya tak golekane. Niku ya oh iku apa jenenge ya apa iku? Bergaya. Kayak ya oh, itu suruh pasti konangan, jangan kamu anukan, oh, pasti konangan. Bisa juga kok tetap begitu, itu ada salah cetak gitu loh. Iku. Jadi di situ kalau Quran tidak bisa begitu itu. Nah, berbeda. Nah, makanya tidak ada sampai sekarang tidak ditemukan bagaimana kitab Taurat dan kitab Injil yang asli ditemukan enggak. Walaupun beritanya itu ada di mana itu? Di mana? Di Vatikan ya, Roma, ada, cuma tidak pernah muncul. Lah inilah tokoh-tokoh itu banyak merubah-rubah. Merubah-rubah. Tokoh-tokoh orang Yahudi banyak merubah-rubah ya tadi itu. Oleh kon mlebu Islam ojo sampai cerita lo ya. Lek sifat-sifat Muhammad gini-gini ojo sampai cerita. Itu kamu akan dipatahkan argumenmu oleh mereka. Itu. Nah itulah jadi itu. Jadi itu celaka banget itu. Mulanya ojo sampai orang-orang kita ini mengajak-ajak seseorang untuk beribadah di mana ibadah itu tidak ada tuntunannya. Jangan sekali-sekali. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu dawuh Gusti Allah itu. Nah, baru wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Wa qalu, dan mereka itu berkata, ya toh, mengecam ya toh, lan tamassana, kami sekali-kali takkan disentuh lagi, tidak akan ditimpa sama sekali an-naru oleh api, illa ya api neraka, illa kecuali ayyamam ma'dudat, selama hari-hari yang terbilang. Api roto itu 40 hari itu gak kira aku dia merasa paling disayang oleh Allah. Di padang teh dinaungi oleh awan, tidak ada yang dimakan, didatangkan manna salwa, ya toh, air yang apa itu embun seperti madu itu, dan salwa adalah burung bisa dimakan, ya toh, macam-macam itu. Enggak ada air, dipukul si batu itu memuncar mata air itu 12 mata air gitu, supaya gak ini menunjukkan bahwa orang Bani Israel itu gak rukun. Jadi onok bani ini baninya itu ada 12 mata air sesuai anak Yakub rolas itu. Nah itu dia merasa bahwa disayang oleh Allah. Jadi seandainya saya mati nanti dimasukkan neraka petang puluh dino, kul katakan kepada mereka itu, attakhadtum, apakah kamu telah menerima ya Pak, indallah, janji dari Allah, ahdan, janji dari Allah, atau ikrar mengenai hal tersebut, falan yukhlifallahu ahdahu, sehingga Allah tidak akan menyalahi janjinya, am ataukah takuluna 'alallah, kamu hanya mengatakan terhadap Allah ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kamu mengada-ada. Itu gitu.
Jadi ini di surat Jumat lanjutannya, kalau tidak salah lanjutannya ayat 6 itu dan bukan ayat 6. Bagaimana ayat 6 ini? Surat Jumat ayat 6. Itu di situ disebutkan itu. Apa? Ayat 6 tadi ayat 5 toh ya, ayat 5 itu sing seperti keledai itu ya, terus ayat 6 ini coba nomor ayat itu. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang baik. Nah, dia kan mengatakan begitu. Lepis memang dijanjikan begitu. Mengapa kamu tidak mati? Menginginkan mati, padahal dia takut mati. Ya toh? Dia takut mati selamanya karena dia itu melakukan perbuatan-perbuatan jahat dilakukan oleh tangan mereka sendiri. Gak konsisten lah. Lalu uang wis dijanjikan oleh Allah masuk surga. Oh ya Allah, keempat ini yang paling cepatkanlah aku untuk menempati itu, kan begitu toh? Padahal di dunia itu apa, surga lebih nikmat daripada dunia. Ya lebih baik kita berdoa, ya Allah, segerakan aku bisa menempati itu, ya Allah, ngono. Ya toh? Tapi dia tidak mau. Ini kan tidak konsisten. Ini membuktikan bahwa mengada-ada saja itu. Nah, baru dijawab oleh Allah. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bala tidak demikian yang sebenarnya. Ya, dijelaskan oleh Allah. Man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang berbuat kejahatan atau kemusyrikan, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan ia dikelilingi oleh dosa-dosa terus menerus melakukan perbuatan dosa, faulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Itu lah beda dengan walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Itu walladzina amanu, sebaliknya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan membuktikan pengakuan keimanan itu dengan mengamalkan, menggunakan daya pikir, daya tubuh, daya kolbu, dan daya apapun itu untuk melakukan amal yang soleh. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah penduduk surga, hum fiha khalidun, kekal mereka di dalamnya. Itu ini dijelaskan oleh Allah. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa id akhadna, dan ingatlah, id akhadna, ketika kami mengambil ikrar dari Bani Israel. Nah, siapa tuh Allah mengambil ikrar dari Bani Israel? La ta'buduna, janganlah kamu menyembah illallah, kecuali kepada Allah saja, gitu. Wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Berbaktilah kamu dengan kedua orang tua. Wadzil kurba, dan kaum kerabatmu, saudaramu. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa qulu linnas, serta ucapkanlah kepada manusia, husnan, yang baik, ucapan yang baik. Wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat dengan kontinu. Wa atuz zakah, dan sampaikanlah zakat. Sesungguhnya kamu telah berikrar tersebut, summa tawallaitum, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu.
Ya toh? Illa qalilan, kecuali sebagian kecil dari kamu. Wa antum mu'ridun, dan kamu juga berpaling itu. Seperti halnya nenek moyangmu. Ya, coba kita lihat sekarang. Jangan kamu menyekutukan Allah musyrik. Wabil walidaini ihsanan. Nah, ini harus berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidain. Bagaimana kebaikan itu? Kamu harus mengikuti apa sing disampaikan, apa sing dawuhe wong tuamu itu, dan kamu harus dekat dengan mereka itu. Wabil walidain. Wabil. Ya, bukan alal walidain, gitu. Lah bagaimana kalau orang tua sudah tidak ada? Ayo. Bagaimana kebaktian kita kepada orang tua kalau orang tua tidak ada? Melanjutkan perjuangan cita-cita orang tua. Apa cita-cita orang tua pertama? Jujur katwa. Kedua, sing rukun kalau dulure pasti itu. Gak ono wong tua iku pesen iku kon geluto karo dulurmu engko lek aku mati. Gak ono. Mesti sing rukun karo dulurmu. Itu pasti itu. Yang ketiga, lakukanlah silaturahmi dengan saudara orang tua. Mulane dibentuk iku bani itu lakukan. Lek wong tua gak ono. Silaturahmilah dengan saudara orang tuamu itu. Yang terakhir, doakanlah orang tuamu itu. Supaya orang tuamu ini tidak malu. Yang baik kamu abdikan dirimu kepada Allah, supaya wong tua mono di sisi Allah itu tidak malu dengan perbuatanmu. Itu wabil walidaini ihsana. Wadil kurba, dan kerabat-kerabat itu. Wal yatama. Nah, ini menyantuni anak yatim. Tidak hanya cuma saken mek ngono tok, berikan ono duit, kasih duit, gitu loh. Bagaimana cara kamu untuk menanggulangi anak yatim ini supaya anak yatim ini tidak menderita? Itu. Dan orang miskin beri makan mereka itu, berikan jalan untuk mendapatkan pekerjaan. Itu. Dan ucapkan kepada manusia husnan yang baik. Ucapan apa itu? Ojo sampai kon iki ngomong sing menyinggung perasaane wong. Simbokne barang itu. Ya toh. Jan ndek niku barang duh ya Allah akeh wis. Dan bahkan kamu berdoa saja ojo sampai kon mendoakan orang-orang ini ucapan-ucapan yang buruk. Ya toh? Kayak dene modar kon. Lho ini modar atau modar tidak boleh. Itu tidak boleh. Ucapkan yang baik itu. Baik itu bagaimana? Jelas benar, menyenangkan, ya toh, dan jujur itu. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat terus menerus, ya toh. Wa atu zakah, antarkan zakatmu kepada orang, ojo dipanggil, kilo zakatmu tak kei, ndak, antarkan mereka itu kepada mereka itu. Itu zakat itu. Summa tawallaitum, kemudian kamu tidak memenuhi. Lah ini ternyata tidak dipenuhi oleh Allah, oleh orang Yahudi. Ya. Oh, dikongkon muni khittatun itu supaya berdoa khittatun khintoh itu. Nah, itu orang illa qalilan minkum, tidak dipenuhi, hanya cuma kecil, sebagian kecil dari kamu, dan kamu juga berpaling seperti nenek moyangmu yang dahulu itu dikatakan begitu. Nah, bagaimana kelanjutannya? Insya Allah besok kita lanjutkan kembali. Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.